Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Ya, kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kita berada di rumah masing-masing. Ya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ayo, ayo, cepatlah. Ikutlah
beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik, tentunya kita semua di rumah pasti sudah pernah lihat taman yang begitu indah. Ya, kalau taman yang begitu indah tentunya ada bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang cantik, dan kita juga pasti sudah pernah melihat pelangi. Ya, adik-adik, biasanya pelangi itu ada kalau habis hujan ya, pelangi itu indah sekali. Ya, begitu juga dengan kasihnya Tuhan Yesus sama kita. Kasihnya Tuhan Yesus sama kita itu begitu indah, melebihi indahnya ya bintang di langit, pelangi di langit, dan bunga-bunga di taman. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya adik-adik, kita seringkali menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Kita sering menyakiti hati mama dan papa. Kita sering menyakiti hati saudara-saudara kita, hati teman-teman kita dimanapun kita berada. Ya untuk itu saat ini kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan menyanyi pujian Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, teguh turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku
setelah kita mengaku dosa kita sama Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebentar Kakak Eping yang akan bercerita. Sebelum itu mari semua berdiri, kita angkat pujian Hai Kawan Tahukah Kamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati kami semua agar kami boleh mendengarkan cerita-Mu dengan baik, dan tolong juga Kak Eping yang akan bercerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo semuanya adik-adik. Masih tetap sukacita hari ini? Ya tentunya. Ya, kakak di sini boleh senang, boleh kembali. Ya, melihat adik-adik walaupun ya kakak berada di sini, adik-adik di rumah. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, yang masih makan, ya silakan. Ya, lepaskan makanannya dulu, lepaskan minumannya. Sekarang kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kakak mau tanya dulu. Ya, karena di sini pastinya tidak ada yang sekolah ya. Ya, semuanya stay at home, di rumah aja. Ya, kakak mau tanya, siapa di sini yang senang membantu orang tuanya di rumah? Ya pastinya semuanya, karena semuanya di rumah pasti senang membantu papa dan mamanya di rumah. Ya, apa yang disuruh papanya dan mamanya pasti semuanya semangat melakukannya. Ya kakak juga berharap semua adik-adik tidak ada di sini yang tidak suka belajar di rumah, tapi semuanya harus belajar, tidak boleh bermalasan. Ya, main HP terus. Ada di sini yang dari pagi sampai paginya main HP terus. Ada? Ya, semoga tidak ada ya. Ya, jadi adik-adik, ya kita yang ada di rumah, ya selalu suka membantu orang tua, ya senang untuk belajar, ya senang untuk membersihkan rumah, ya jadi papa dan mama akan senang kepada kita semua. Berarti kita adalah contoh anak-anak yang apa? Tidak dengar-dengaran atau dengar-dengaran? Ya pastinya kita adalah contoh anak yang dengar-dengaran. Ya, saat ini kakak akan bercerita. Ada yang masih ingat bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat mereka berada di tanah Mesir? Ya, bangsa Israel saat itu mereka bekerja dengan keras. Mereka sangat menderita. Ya,
Tuhan melihat penderitaan mereka, sehingga melalui Musa yang saat itu memimpin bangsa Israel, ya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, ya, supaya Musa pergi untuk menghadap kepada Firaun, bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Ya, saat itu pun Musa pergi menghadap kepada Firaun. Ya, Musa saat itu berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak mampu melakukan itu untuk pergi menghadap kepada Firaun, karena Musa tidak pandai untuk berbicara. Ya, namun adik-adik, ya, karena Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada Musa, saat itu Musa dibantu oleh saudaranya yaitu Harun, ya, mereka pergi menghadap kepada Firaun. Ya, mereka menghadap kepada Firaun dan Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk membawa serta tongkat mereka. Ya, saat itu Musa bersama dengan Harun pergi menghadap Firaun di tepi sungai Nil. Ya, adik-adik, saat itu Musa mengangkat tongkatnya dan apa yang terjadi pada sungai itu? Sungai itu menjadi berwarna merah. Ya, menjadi warna merah seperti darah. Semua ikan yang ada dalam sungai itu menjadi mati dan air sungai itu tidak dapat digunakan lagi untuk mereka minum. Ya, orang-orang Mesir pada saat itu mereka menjadi kehausan dan tidak dapat lagi menggunakan air sungai itu. Ya, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah Firaun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa tadi? Ya, Firaun tetap tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Firaun masih berkeras hati. Kemudian Tuhan mendatangkan kembali. Yaitu apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya, Tuhan mendatangkan tulah yang kedua. Yaitu katak. Terjadilah katak berada di seluruh tanah Mesir. Ya, selanjutnya masih juga Firaun tidak mendengarkan. Ya, kemudian Tuhan mendatangkan lagi nyamuk. Setelah nyamuk, Tuhan mendatangkan lagi lalat pikat. Setelah lalat pikat, Tuhan mendatangkan lagi apa? Penyakit sampar pada ternak. Semua hewan-hewan yang ada di tanah Mesir semuanya mati. Ya. Namun Firaun tidak lagi mendengarkan perkataan Tuhan, tetap menolak perintah Tuhan. Sehabis penyakit sampar pada ternak, selanjutnya yang terjadi yaitu bara. Bara itu terjadi pada manusia. Jadi kulit manusia itu menjadi luka-luka, menjadi bengkak seperti ada api. Ya, semua orang Israel pada saat itu sangat menderita kesakitan. Ya, selanjutnya Tuhan mendatangkan kembali lagi hujan es. Ya, hujan es menimpa seluruh kota yang ada di Mesir. Setelah hujan es, kembali lagi yang selanjutnya yaitu apa? Ada yang masih ingat? Setelah hujan es apa? Belalang. Ya, Tuhan menurunkan belalang dan semua belalang memakan habis seluruh tanaman pertanian yang ada di tanah Mesir. Ya. Tetap juga Firaun tetap mengeraskan hatinya. Kemudian Tuhan mendatangkan lagi yang keberapa? Ada yang hitung dari yang pertama tadi? Jadi yang ke-9. Yang ke-9
Tuhan mendatangkan gelap gulita ke seluruh tanah di Mesir. Ya, adik-adik, apakah Firaun mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka? Ternyata tidak, adik-adik. Ya, apa yang diperbuat Tuhan di tanah Mesir itu semua disaksikan oleh semua bangsa Israel. Bangsa Israel ya sangat takjub akan apa yang diperbuat Tuhan kepada mereka. Mereka sadar bahwa Tuhan sangat menyayangi mereka dan sangat mengasihi mereka. Ya, begitupun kita semua anak-anak Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel yang sangat disayangi oleh Tuhan, kita pun semua anak-anaknya pasti sangat disayangi oleh Tuhan. Asalkan kita semuanya mau selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang semuanya dengan sikap doa, kita akan berdoa Bapa kami, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, cerita kita hari ini berjudul Firaun menolak Tuhan. Terambil dari kitab Keluaran. Ya, semua buka Alkitabnya. Kitab Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-27 hingga Keluaran pasal 10 ayatnya yang ke-29. Ya, nanti papanya dengan mamanya bisa dampingi adik-adiknya, adik-adik semua untuk membaca Alkitabnya di rumah bersama-sama. Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau respon melalui pujian firman Tuhan ada di hatiku. Kita semua berdiri, kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk kembali. Ya,
sekarang tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ya, kita dengarkan nats persembahan terambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang ketiga. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Kita menyanyi bersama, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita sekarang akan masuk dalam doa syafaat. Ya, dalam doa syafaat ini kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ludia Lambe STH. Iya, anak-anak sekolah minggu masih semangat? Semangat. Iya. Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan guru sekolah minggu kami beribadah kepadamu, sekalipun kami ada di rumah masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, cerita Alkitab yang mengajarkan kami, supaya kami tidak menolak Tuhan. Janganlah kami seperti Firaun yang menolak Tuhan. Tetapi buatlah kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran. Anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang mau melakukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah boleh menggerakkan hati kami semua supaya kami boleh beribadah kepadamu. Sudah 3 bulan kami sebagai anak-anak sekolah minggu berada di rumah. Kami bergereja bersama dengan orang tua kami di rumah. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau hari ini di Jemaat Moria Palu, sebagai guru-guru sekolah minggu yang boleh hadir, sebagai anak-anak sekolah minggu yang begitu rindu bersekutu, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami selama ini sudah boleh dijawab oleh Tuhan, sehingga kami boleh beribadah secara khusus. Ya Tuhan Yesus, berkati firman-Mu dalam hidup kami. Berkati cerita Alkitab yang sudah kami dengarkan. Buatlah kami untuk melakukan dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Ada yang sedang bersukacita, entah karena berulang tahun, atau hal yang lain. Kami bersama-sama bersyukur kepadamu. Juga bersyukur bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka boleh memberi diri untuk pelayanan pada saat ini. Berkati semua yang mengambil bahagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Berkati orang tua kami, Papa dan Mama di rumah, atau ayah dan ibu.
Berikan kesabaran bagi mereka Tuhan untuk mengajar kami, mendampingi kami, mendidik kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat Moria Palu. Biarlah mereka selalu bersuka cita Tuhan Yesus. Sekalipun mereka berada di rumah, mereka gereja di rumah, mereka belajar di rumah. Ajar mereka semua Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami. Juga kami mau berdoa untuk seluruh dunia ini yang sedang bergumul karena virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami. Engkau yang akan membebaskan kami, supaya kami menjalani kehidupan kami dengan baik. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini pun kami bersyukur, karena kami boleh bersama-sama membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkati Tuhan, supaya dipakai dalam pelayanan Tuhan, khususnya di Jemaat Moria ini. Ajar juga kami untuk saling berbagi bagi sesama kami yang berkekurangan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Buatlah kami selalu bersyukur kepadamu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ini doa syukur permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Yang berbunyi, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita masih mau mengangkat satu pujian, yaitu Aku Diberkati. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Ya, sekarang kita sudah selesai bersekolah minggu. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberkati kita dari awal sampai terakhirnya ibadah sekolah minggu kita. Mari sama-sama kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah
Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.